Masya Allah. Kita bersolawat di sini, sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Masya Allah. Jadi sahabat, kadang-kadang saya selingi sejarah-sejarah di YouTube tuh, dan saya masukkan solawat-solawat di channel YouTube saya itu karena saya ingin tanpa terasa seperti datuk nenek saya ya. Karena saya berasal dari Tuban. Tuban adalah merupakan sebuah kota wali tertua ya. Walaupun muka-muka seperti ini, sebenarnya saya ini dilahirkan di Tuban. Dan Tuban adalah merupakan kota wali, kota tertua di tanah Jawa ya. Yang pada ketika itu seorang waliullah yang bernama dengan Syekh Makdum Ibrahim, yang lebih dikenali sebagai Sunan Bonang ya, itu berhijrah dari tanah Arab untuk berdakwah di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di negeri Tuban. Dan di pesisir lautan itu beliau akhirnya berdakwah dan hingga memiliki seorang anak murid yang bernama dengan Raden Abdurrahman, yang dikenali sebagai Sunan Kalijogo ya. Jadi saya berbangga ya, saya membuka identitas saya ini dan berbangga menjadi rakyat Tuban ya. Dan berbangga sekali menjadi rakyat Tuban. Yang mana nih ya? Oh, Masya Allah. Yang mana ini ya? Jadi menjadi rakyat Tuban, dilahirkan di Tuban, dan saya berbangga dengan identitas saya sebagai rakyat Tuban. Dan datuk nenek saya, nenek moyang saya, yaitu daripada Sunan Bonang ataupun Syekh Makdum Ibrahim, yang beliau wafat di Tuban dan kini sebagai Sunan Bonang, itu dimakamkan di Tuban, sehingga ke hari ini para penziarah-penziarah dari seluruh pelosok Nusantara, seperti di Malaysia, seperti di Brunei, di seluruh daripada Thailand juga datang untuk berziarah ke tempat Wali Songo, yaitu di Sunan Bonang Tuban. Maka seandainya para subscriber saya tahu dan suatu saat diberikan rezeki kelapangan oleh Allah, datanglah di tempat bersemayamnya di tempat pemakaman Sunan Bonang. Dan Sunan Bonang adalah seorang yang sakti ya. Dari kesaktian beliau sehingga memberikan kesan dengan dakwah yang begitu kuat ya, yaitu memiliki sebuah murid yang bernama dengan Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga merupakan seorang pendakwah yang memilih jalur, yaitu di seni pewayangan ya. Dan seni pewayangan dirubahnya menjadi sebuah cara untuk mengislamkan rakyat Pulau Jawa yang berada di pesisir yang dikenali dengan bengis. Jadi orang Tuban ini bengis. Bengis itu nakal.
dan biasa disebut dengan Kabangannya. Itulah sejarah kewalian yang sangat-sangat dikagumi oleh dunia ya, yaitu ada Wali Songo dan ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, ada Sunan Muria, ada Sunan Gunung Jati, dan ada Sunan Ampel, dan sunan-sunan yang lain. Itulah kebanggaan saya menjadi rakyat Tuban ya. Nah, sementara saya berkelana di bumi Malaysia ini, awalnya saya mencari, menumpang kasih, menimba rezeki, mengkais rezeki sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya kini ingin meneruskan, mencontoh daripada cara kewalian, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, dengan berhijrah masuk ke ruangan-ruangan, yaitu dakwah di dalam pewayangan yang dikenali sebagai wayang kulit, dan itu adalah sebuah tradisi yang tidak mungkin hilang di telan zaman, dan itu dicintai oleh kaum-kaum Hindu pada suatu ketika dulu. Dan seperti itu maka waliullah yang bernama dengan Sunan Kalijaga membuat pertunjukan, memanggil para penonton-penonton untuk datang, dan digantinya satu demi satu, yaitu ucapan-ucapan yang menjerumuskan kepada kemusyrikan, kepercayaan kepada dewa-dewa, itu ditukar menjadi sebuah syahadat, dan asyhadu alla ilaha illallah yang dilaungkan sebagai syahadatain ya, syahadatain, 5 syahadat ya. Nah, dan itu akhirnya dengan sangat halus ya, sangat halus waliullah, dan akhirnya para penonton pun ikut bersyahadat, dan dimasukkan lagi pesan-pesan Islami ya, yaitu kesaktian yang dengan kesaktian itu harus mengamalkan sebuah mohlimo ya. Itu seperti mohlimo itu adalah lima perkara yang tidak boleh dibuat, yaitu mencuri, yaitu merompak, yaitu seperti memerogol ya. Kalau dulu kan banyak sekali, dan yang keempat itu meminum arak, dan yang kelima adalah berjudi ya. Jadi ada 5 itu yang harus ditancapkan di dalam benak sanubari para penonton-penonton, sehingga akan mendapatkan kesaktian. Jadi orang dulu-dulu itu kalau dengan mendengar kesaktian itu, untuk kesaktian maka akan dilakukan semuanya, berpuasa, macam-macam ya. Saya ingin memberikan penjelasan ini bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang yang hebat, yang jauh ke depan. Masya Allah. Wah, ini di belakang saya ya. Cantik sekali sahabat. Tuh. Masya Allah. Oke, sementara di depan ya. Ini jalannya seperti ini ya. Jalannya itu seperti ini. Allah. Anginnya sangat sejuk ya. Seolah tidak sampai lagi ya. Sampai mana saya nih? Mungkin saya tersilap lah tuh. Masya Allah.
Ada bukit tuh sampai sana tuh. Itulah puncaknya. Masya Allah. Itu puncaknya ya. Masya Allah. Kita akan menuju ke puncak itu ya. Berselut ya. Dan di sana cantik sekali ya. Tuh. Masya Allah. Saya berseorangan sahabat. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ada matahari ya, yang sudah sampai ya. Ini saya nih kalau naik bukit ini selalu berseorangan. Sebab ketenangan tuh. Kalau kita berseorangan ya, kita tenang rasanya. Ngecompios saya lah. Oke sahabat, sudah tahu ya bagaimana empire sebuah kewalian, yaitu riwayat Wali Songo yang berada di tanah Jawa ya. Saya akan mengulas sedikit demi sedikit supaya tidak bosan ya, sambil berjalan-berjalan. Sebab kalau membaca buku, hanya orang-orang tertentu yang akan membaca buku hingga berjam-jam. Tapi ini kalau kita, wah jalan ya. Nah ini, Masya Allah, menikung sini ya. Nah dari sini sahabat, ini jalan lagi sini tuh. Masya Allah, Masya Allah, cantik sahabat. Masya Allah. Kita naik sini ya. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini sahabat, bagaimana pengalaman menonton YouTube Muhammad Rodi? Tolong berikan ulasan ya, karena saya ingin mendengar sendiri daripada komen-komen sahabat ya. Apa yang Anda rasakan setelah menonton YouTube saya ini? Adakah kedamaian? Adakah satu kesakitan hati ya, ataupun sakit hati ya? Tolong diulas ya, tolong diberikan komentar. Dan adakah menambah kesyukuran dalam kehidupan kita terhadap nikmat-nikmat Allah ya? Masya Allah. Saya harus berjalan kaki sahabat untuk memasukkan pesan-pesan saya kepada penonton-penonton. Saya tidak boleh berbicara di atas podium ya, ataupun memberikan keterangan di atas podium ya, karena akan sukar sekali. Banyak pesaing-pesaing daripada TikTok, semuanya menggunakan wajah-wajah comel, menggunakan wajah-wajah cantik, body-body seksi. Wah, itu sangat disukai oleh orang-orang ya. Tapi sebenarnya itu udah fitnah akhir zaman sahabat. Jangan sekali-sekali kita masuk di dalam perangkap. Masya Allah. Kita sudah hampir sampai di puncak ya. Masya Allah. Ini air di sini disimpan ya. Nah, Masya Allah. Tak tahu sampai pukul berapa nih, sampai rumah nanti ya. Masya Allah. Ini belum sampai atas nih, belum turun lagi. Masya Allah.
Masya Allah. Belum ada matahari ini. Kita berjumpa dengan pendaki ya. Assalamualaikum. Dari mana nih? Iyalah, asal dari mana? Duh, dekat-dekat nih je. Seronoknya jumpa orang warga tempatan nih. Saya daripada Surabaya tau, Indonesia. Jalan kaki ya, jalan satu Malaysia. Hah? Sorang-sorang. Oh ini macam pendekar nih. Oh nih. Saya minta izin tumpang lalu sinilah. Saya masuk dalam channel YouTube saya ya. Channel YouTube saya masukkan dalam channel YouTube saya. Terima kasih. Sayang Malaysia ya. Hai. Wah lagi tengok bawa tongkat nih macam pendekar nih. Inilah pendekar dari Putri Gunung Ledang. Nama siapa nih? Boleh tahu nama? Oh, nama saya panggil Zahra, ini panggil Lida. Zahra Lida. Zahra Lida. Saya Muhammad Rodi. Channel nama YouTube saya pun Muhammad Rodi. Rodli. Kirim salam untuk warga kampung Bukit Liman ya. Daripada negeri seberang Jawa, Indonesia. Sayang Malaysia. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Bye bye. Masya Allah. Hari ini saya dipertemukan oleh Allah dengan salah satu pendaki, dan itu namanya dengan Zahra Lila. Cantik nama tuh, macam nama nenek saya. Oke, dan ini sampai ke Kemuncak sahabat. Kita akan sampai ke Kemuncak yang kita tunggu-tunggu, dan insya Allah saya akan mendapatkan view yang bagaimana gugusan awan-awan itu mengelilingi bukit ini, dan akan menambah lagi suasana alam yang sangat cantik dengan terbitnya matahari. Maka Masya Allah ini ya. Wah, kalau Anda tahu di Bukit 2020 ini puncak ya. Ini puncak ya. Kita akan jalan kaki selama 500 meter dan sampai ke atas puncak ya. Untuk sampai ke 2020 ini perlukan beberapa menit hingga 20 menit dari dataran di bawah ya. Masya Allah. Ini saya tunjukkan kepada sahabat bagaimana mencabar ya. Baik sahabat, mengapa setiap orang saya sapa, mengapa setiap pengunjung saya sapa dan saya tanya namanya, dan saya bagi tahu channel YouTube saya? Karena satu, saya ingin memperkenalkan jati diri saya sebagai orang Indonesia, dan dengan seperti itu maka orang akan mengenali saya ya. Oh ini mau orang Indonesia nih, sebab kalau saya tak sebut, oh saya dari Indonesia, semua orang menyangka saya ini orang Malaysia ya. Jadi sebelum ini saya tak sebutkan lah saya dari mana. Jadi bila saya tanya, rupa-rupanya mereka beranggapan bahwa saya ini orang Malaysia, dan mereka menganggap itu hal biasa ya. Tapi kalau saya mengatakan saya daripada Indonesia, memperkenalkan nama saya, dan menyebut dari tanah Jawa, maka itu akan memberikan satu motivasi, yaitu kepercayaan diri kepada orang yang saya bertanya tersebut, apalagi warga tempatannya. Wah, ternyata orang luar asing pun sampai sini mendaki bukit ini. Wah, bermakna tempat saya ini cantik. Jadi itulah yang akan menjadikan tumbuh rasa cinta kepada negerinya ya. Itu ada maksud ya, bukan saja tanya. Nah, paham? Boleh paham lah. Subscribe dulu. Siji, loro, telu.
Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu dengan pendaki yang lain ya. Saya nak bertanya dan perkenalan dengan pendaki yang lain. Nama siapa nih? Arif. Arif, Muhammad Arif ya. Terima kasih, Masya Allah. Inilah bukti rakyat Malaysia ini yang Masya Allah. Oke, Ada satu ini. kita lagi. Saya dikasih ya. Ini ya Allah, ini rezeki lah. Berbagi rezeki dengan saudara-saudara kita yang lain. Inilah keseronokan warga Malaysia nih, Masya Allah. Tengok sini. Saya tanya-tanya dengan Muhammad Arif. Ada Muhammad depan? Ada. Muhammad Arif. Nama saya ini Muhammad Rodi. Saya ini orang Jawa. Saya ini datang di Malaysia lah, banyak tempat lah. Ini saya nak tunjukkan kepada subscriber saya semuanya. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di USA pun ada. Di mana-mana ada. Ini saya memperkenalkan, inilah wajah rakyat Malaysia. Malaysia yang dikenali dengan negara yang aman, makmur, dan damai ya. Betul. Ini saya nak tanya sendiri kepada warga tempatan kah? Ya, oke teman-teman. Anak Jati, kaki apa ini Bukit Liman ya? Ini kita bertanya terus kepada anak Jati Bukit Liman di Liman Kati sini yang bernama dengan Muhammad Arif. Muhammad Arif itu bijaksana. Arif itu bijak namanya. Nih. Di sini saya akan bertanya macam mana, sudah berapa kali naik sini ya? Saya baru 2 kali. Baru 2 kali. Ini kali kedua. Kiranya yang sebelum nih ada cuaca kabus-kabus macam nih. Iya ada. Ada juga ya. Ini kita nih termasuklah satu yang bertuah ya, karena ini sudah pukul 9 pagi ya. Ya, Tapi masih kabus. ada kabus-kabus, alhamdulillah. Dan saya jauh tadi berkereta daripada Jawi menuju ke sini, sejam lebih juga, sejam setengah lah. Dan akhirnya saya rasalah, saya dah tak tengoklah pemandangan seperti ini, mungkin matahari saja. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan lagi terbitnya matahari tersebut, dan waktu siang seperti ini ya, kabus itu datang ya, Masya Allah. Dan akhirnya saya dapat berjumpa dengan Muhammad Arif. Dan ini adalah anak Jati warga Bukit Liman. Sekolah di mana nih sekarang? Saya university. Di University mana? Negeri 9 di sini. Di Negeri 9. Oh, Apokandayu. Tuh, yang bahasanya seperti itu kan? Itu di Negeri 9 nih, dekat dengan Johor sana. Jadi di Malaysia ini ada banyak negeri lah. Ada Negeri 9, ada Johor, ada KL, ada Selangor, ada Pedah, Perlis, macam-macam. Tapi saya ingin menjelajah di seluruh Malaysia nih dan berjumpa menyapa sendiri warga kampung tempatan. Jadi saya sudah dapat 4 negeri. Di Perlis, di Pulau Pinang, di Kedah, di Perak lah. Sekarang masuk di negeri Perak. Dan saya berjumpa dengan warga Perak, dan alhamdulillah saya berkongsi rezeki dengan Makcik Raplah ya. Makcik Raplah bagi saya nih kue nih. Ini bentuk kebaikan lah. Kue Cina namanya. Kuaci. Oh, koci. Oh, ini bukan pulut pisang apa? Oh, nanti saya akan makan ya. Ini karena kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kalau kita makan tuh, maka kita akan berkongsi juga, yaitu ganjaran ya, amal kebaikan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kuaci ya? Ya. Oh, koci. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini kue tradisional. Mungkin dia buat sendiri ya, Makcik? Masya Allah, ini buah tangannya. Ini satu. Masya Allah. Masya Allah. Itu di Indo ada. Di Indo namanya, ini kalau dibungkus pisang ini namanya, kalau yang inilah. Yang ini namanya itu kue apa ya? Kue lepet. Kue lepet, karena dia bungkus. Ini mak saya pun selalu buat nih. Orang tua kan. Oh, ini mak saya pun selalu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini apa pula ini? Oh, ini pulut udang. Ini dibakar atau dibakar ya? Masya Allah, ini pulutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tunjukkan betapa ramah dan baiknya warga Malaysia nih. Sebab itu inilah keberagaman Malaysia ya. Mereka dapat hidup aman damai dengan warga-warga yang lain seperti Cina, India, Kadazan, macam-macam suku lah di Malaysia nih. Saya ini orang Jawa nih, tak kena ya bun. Terus makcik Ramlah tuh bagi saya makan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kebaikan-kebaikan ini digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Alhamdulillah. Jadi inilah kehidupannya. Saya jalan-jalan ya. Bukan uang yang saya cari ini. Saya ingin tunjukkan kepada sahabat semuanya bahwa hidup itu perjalanan, dan perjalanan itu sudah pun seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperjalankan hambanya yaitu Nabiullah Muhammad SAW dari sebuah perjalanan yang menuju ke Isra Mi'raj ya. Masya Allah. Dan kita sebagai umat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW, kita harus berjalan-jalan dan juga seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersolawat dan itu diperintahkan oleh Allah. Maka kita hanya bersolawat sebanyak-banyak mungkin. Maka kemudahan akan datang karena Allah sendiri bersolawat kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ini Muhammad Arif. Seronok. Ya, sangat tenang di sini ya. Ini orang lain cemburu dong. Ini orang lain akan cemburu nih. Kami dah turun dah. Depa dapat ini suasana macam ni, seronoknya. Masya Allah, ini adik ini seronok nih. Kita pakaikan kamera sih.